Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau baiklah sampai, mari kita satukan hati kita dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami yang tahta-Mu yang kudus Tuhan, selain kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang Kau berikan pada kami pada saat hari ini. Ya Bapa, Kau mengerti setiap hati kami Tuhan, Kau mengerti setiap kerinduan kami Bapa. Biarlah Kau mengadili hati kami satu persatu Tuhan, dan segala beban berat kami, dan segala persoalan kami, dan segala apa yang kami perlu rasakan. Tolong Kau berikan kami kemuliaan, Kau memberikan kami kekuasaan, Kau memberikan kami ketenangan dalam segala persoalan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, atas segala berkat-berkat yang Kau curahkan ke atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena memberkati rumah tangga kami, karena memberkati keluarga kami, karena memberkati pekerjaan, usaha, dan segala yang kami lakukan Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berkati kami semua Bapa yang pada saat ini menghadiri Kau Tuhan, yang pada saat ini berlindung, memuja, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah Kau sendiri yang bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Kau memenuhi kami dengan sukacita-Mu yang besar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Kau memberkati kami yang mengambil pelayanan dalam hari ini Tuhan. Dari pemain musik, semuanya sinar. Biar kasih dosa sesat, terlebih dengan Engkau yang menyampaikan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tahu mendoakan akan keluarga Bapak Ibu Kepala kami tempat ini, yang mana senantiasa setia mengajarkan kami akan kesetiaan pada-Mu Tuhan, yang mana Kau senantiasa berikan kesehatan yang prima Bapa, berkati rumah tangganya, berkati seluruh keluarga besarnya, terlebih Kau berkati dalam pelayanannya, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, biarlah Kau memberikan kami urapan dan segala penyembahan pujian kami boleh layak kepada-Mu. Dan biarlah Kau mau hadir teman-teman ibadah kami dalam hari ini. Biarlah Kau sendiri yang menyempurnakan ibadah kami dalam hari ini. Ya Tuhan, hati kami yang rindu memuji Kau. Haleluya Yesus. Selamat anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Selamat segalanya bagi kami. Terima kasih atas kembali Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati pada kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Inilah hati kami Bapa yang siap untuk memuji besarkan nama-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bersama-sama kita mewakili yang kita Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Kepada yang luar biasa memuji Tuhan. Amin. Let's go.
dalam nama-Mu Tuhan kasih kami kemenangan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, janji-Mu Tuhan Kau nyatakan hari ini juga Bapa. Biarlah Kau sempurnakan lagi kehidupan kami, terlebih keadaan negara kami ini Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang memulihkan, biarlah Kau sendiri yang memberikan yang terbaik bagi kami. Lebih katakan beserta ini Bapa. Kami tahu janji-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Nyatakan Bapa, nyatakan Tuhan atas kami Tuhan. Ya Bapa, layakan sucikan hati kami Tuhan. Untuk berdoa firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi penopang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Atas kesempatan-Mu yang indah ini Tuhan, untuk boleh kami memperoleh berkat firman-Mu hari ini Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu bagiku.
Shalom, puji nama Tuhan. Kita pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, baik melalui streaming atau ibadah online. Kita bersyukur karena kita masih bersama-sama di hadirat Tuhan, meskipun saudara ada di rumah-rumah dan kita bisa memuji nama Tuhan, menyembah, bahkan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena sampai pada saat hari ini kami bisa beribadah, kami bisa menikmati hadirat Tuhan, karena Tuhan masih berbuat baik kepada kami, karena kami pada saat hari ini masih ada kekuatan, karena kami kuat ini karena Tuhan, karena kami kuat dan sehat ini dari Tuhan. Biarlah kami Tuhan, untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan, kami tetap setia sampai pada saat hari ini. Maka ini Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah Tuhan, agar kami mengerti arti di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan dengan segenap hati kami, agar kami betul-betul senang hati menerima firman Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan langsung membuka di dalam Alkitab kita yang terambil di dalam Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama ayat 22, kita aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya." 22. Demikian juga tidak seorang pun menyisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula.
Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat hari ini saya memberikan judul khotbah ini puasa. Karena sampai pada saat hari ini di saudara-saudara kita juga melakukan puasa sebagaimana setiap tahunnya untuk menjalankan ibadah puasa. Kami percaya di mana ibadah puasa itu seakan-akan membuat semuanya itu untuk menggenapi akan ketuhanannya. Sama seperti mana kita orang-orang Kristen juga ada yang berpuasa, baik melalui karena kepuasaannya itu keinginannya sendiri. Karena puasa itu ingin seakan-akan ibarat sekarang diet, seakan-akan puasanya hanya minum air putih supaya badannya agak mengecil, atau dia seakan-akan berpuasa tetapi di dalam kekristenan tidak ditentukan pada hari apa, yang bulan apa yang ditentukan. Tetapi di sini sebagaimana murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Karena murid Yohanes dan orang-orang Farisi itu berpuasa. Semuanya ini sama-sama dikatakan berdua, murid Yohanes dan orang Farisi. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus menjawab di ayat ke-19, jawab Yesus kepada mereka. Ada jawabannya sebagaimana orang supaya mengerti hal berpuasa. Sebagaimana ini kata Tuhan Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai lelaki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Sebagaimana Tuhan menjawab, seakan kalau Tuhan yang memiliki semuanya di dunia ini bersama-sama sebagaimana manusia di dunia ini. Karena apa? Karena kalau ada bersama-sama dengan Tuhan, semuanya ini tidak ada yang namanya kerohanian sebagaimana yang imannya lagi sebagaimana untuk memperoleh akan dunia ini. Tetapi Tuhan menginginkan supaya berpuasa itu untuk sebagaimana kita ini supaya menjadi berkat juga, memberikan yang lemah, memberikan yang tidak ada pengertian, kita puasakan dia supaya dia mengerti di dalam kehidupan kerohanian di dalam dunia ini. Sebagaimana kita akan menunjukkan Tuhan itu bisa memberikan kepada semua manusia. Tuhan Yesus pun juga berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi kita sebagaimana seperti Tuhan Yesus, kita mungkin menurut tubuh dan badan kita seakan-akan tidak mampu. Kita akan berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau 1 bulan pun seakan-akan kita sudah tidak bisa makan lagi. 3 hari lagi kita tidak akan membuat kita kuat. Kelemahan itu pasti ada. Tapi yang diinginkan Tuhan ialah berpuasa hati. Berpuasa pikiran kita. Berpuasa untuk mata penglihatan kita. Kita melihat kepada saudara-saudara kita yang lemah. Kita membantu itu berpuasa.
Melihat tetangga-tetangga kita mungkin yang ada sakit, kita kunjungi. Kita seakan-akan ada kebutuhan dan keperluan lain. Kita lebih mementingkan datang kepada tetangga kita yang sakit, itu berpuasa. Berpuasa ialah supaya hati kita memproses agar kita ini supaya tetap seperti Tuhan Yesus yang selalu berpuasa untuk semua kita umatnya yang percaya kepadanya. Tetapi di sini Tuhan mengatakan sebagaimana berpuasa itu menahan nafsu dan akan perut kita. Tetapi bukan hanya perut kita, tetapi kita berpuasa supaya di dalam kehidupan kita menjadi berkat kepada orang yang lain. Kalau menurut di sini seakan-akan kita disuruh berpuasa sebagaimana murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Mengapa seakan-akan supaya kita menuruti atau bersama dengan dia puasa itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjawab, tidak, karena dia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah memperoleh puasa semuanya itu. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-20. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Berarti Tuhan Yesus pun juga memberikan supaya kita ada waktunya orang-orang Kristen berpuasa. Apa itu kita harus juga berpuasa? Tuhan itu mengambil ibaratnya kuasa yang Tuhan sudah diberikan kepada kita, yang sudah ada di dalam kita. Tadi Yesus bersama-sama kita, Tuhan Yesus sudah tidak bersama kita. Maksudnya Tuhan Yesus itu menguji sebagaimana kita kalau Tuhan tidak bersama kita. Sebagaimana contoh anak bayi atau anak mungkin sekitar umur 1 tahun, dia dipapa atau dituntun sama Tuhan Yesus. Waktu dia masih sama Tuhan Yesus, berjalan bersama, semuanya bisa berjalan karena ada Tuhan Yesus yang menuntunnya. Tetapi kalau diambil, istilahnya dilepas, anak itu akan berjalan. Kira-kira anak yang berjalan itu tadi apakah bisa lancar terus berjalan dan berdiri tegak menuju yang dia arahkan? Belum tentu. Karena apa? Karena dia masih belajar atau dia belum mengerti cara untuk menggerakkan yang sebenarnya kekuatan kakinya. Sama dengan kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Kita ini tidak bisa kuat tanpa Tuhan Yesus. Tetapi kita bersyukur meskipun Tuhan Yesus ibarat diambil, Tuhan Yesus tidak dekat kepada kita, tetapi Tuhan Yesus tetap melihat dan menyertai kita. Seakan bayi itu tadi jatuh, diberdirikan lagi. Jatuh lagi, diberdirikan lagi. Supaya dia bisa jalan, supaya dia kuat, supaya dia bertahan di dalam kehidupannya, juga bisa menjadi melayani Tuhan, bisa menjadi untuk Tuhan. Dia kalau sudah bisa berjalan sendiri, Tuhan akan membiarkan dan melepaskan. Berarti anak ini kuat.
Sama dengan saudara dan saya, kalau kita sudah terlepas dari kuasa Tuhan Yesus, seakan-akan kita ada ujian, mengeluh di dalam kehidupan kita. Aduh Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Padahal Tuhan menguji, Tuhan tahu. Supaya apa? Supaya kita ini selalu mengharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Apa itu? Berdoa. Di dalam Matius 17 ayat 21, di situ mengatakan, saya akan bacakan. Di dalam Matius 17 ayat ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti orang Kristen pun juga ada waktunya berpuasa. Bagaimana dia berpuasa? Waktu dia ada namanya ujian, tantangan, masalah. Di sini tidak saya panjang lebarkan. Ayat 1 Priukup ini, murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Seakan Tuhan Yesus mengatakan, sampai berapa lama aku bersama-sama denganmu? Masa Tuhan Yesus itu terus selalu mendampingimu, menuntun kamu. Karena kamu kurang dewasa. Kamu ini sudah dewasa. 3 tahun kerohanian saudara. 3 tahun saudara beribadah. Mendengar firman, menyembah, memuji Tuhan. Itu sudah punya pedoman, sudah punya kekuatan iman kita oleh firman Tuhan. Seakan-akan memberi contohkan ini kepada kita. Kita kalau punya sekecil biji sesawi aja, kita akan bisa memindahkan gunung-gunung itu. Gunung itu mengartikan masalah-masalah besar. Seakan-akan kita menerima akan ujian itu, seakan-akan kita tidak mampu. Tetapi bersama Tuhan Yesus Kristus, kita mampu. Dengan cara apa? Berdoa dan berpuasa. Itu saudara yang harus kita lakukan. Gimana kalau kita memang kurang iman, kurang mampu untuk bertahan di dalam ujian tantangan itu. Pasti kalau kita akan berdoa dan berpuasa, itu ada nilainya. Pasti Tuhan akan lebih mendengar, lebih mengerti di dalam kehidupan kita yang membutuhkan pertolongan kepada Tuhan Yesus yang selalu kita panggil terus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Mungkin masalah rumah tangga kita, mungkin masalah dalam segala pekerjaan kita. Pada saat hari ini, kemungkinan pekerjaan yang selalu menyusut, kemungkinan ada perkataan ke saya, gajinya tinggal separuh. Karena kerjanya itu hanya separuh. Kerja 1 hari, 2 hari libur. Kerja 1 hari lagi, 2 hari libur. Jadi kerjanya sehari itu 1, akhirnya ada liburnya. 1 bulan hanya separuh, gajinya separuh. Untuk keluarga pun tidak bisa mencukupi. Maka itu kita akan berdoa dan berpuasa, pasti Tuhan akan mencukupkan meskipun itu kayaknya sedikit. Karena apa? Karena kita dengan posisi sedikit itu, kita tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Kita tidak mengeluarkan
uang yang banyak. Karena apa? Kena lockdown. Corona. Iya, hari ini kita ini juga disyukuri meskipun ada lockdown. Kita ini seakan-akan lockdown itu supaya kita tetap diam di rumah, tenang, fokus, beribadah sekeluarga setiap hari. Gunakan itu kesempatan lockdown itu. Supaya apa? Supaya kita ini selalu bersekutu di dalam Tuhan bersama sekeluarga kita. Kemungkinan anak-anak kita yang sering setiap hari kalau nggak ada corona, dia nggak takut karena nggak ada operasi, nggak ada namanya pemeriksaan. Cangkruk, ya, bermain-main kemana, jalan-jalan kemana anak kita. Sekarang kalau ada corona, lockdown di rumah, kita bisa berkumpul bersama anak kita. Juga seperti istri kita, biasanya mengeluarkan uang yang banyak-banyak. Apa itu? Shopping-shopping, ke pasar-pasar. Apa? Akhirnya dia uangnya ditaruh dompet rapet-rapet, tidak keluar dompet uang itu. Akhirnya bersyukur kita bisa lockdown. Sama dengan suami. Suami biasanya itu ngopi senengannya, cangkruk di warung senengannya. Iya, sekarang tidak. Akhirnya suaminya itu takut kena virus corona. Akhirnya dia duduk diam di rumah. Ada lagi, karena adanya corona, kita jaga kebersihan. Biasanya kita kalau pergi kemana aja, nggak pernah cuci tangan. Langsung aja dari luar, habis santap, petang luwe ya, perut lapar, langsung makan. Gak pakai cuci tangan karena gak takut gak ada corona. Sekarang karena takut ada corona, karena penyebaran virus di tangan-tangan kita, mungkin di baju kita atau di badan kita, cuci, kalau bisa mandi. Supaya apa? Hilang semuanya namanya virus. Tuhan pun juga menginginkan seperti itu. Kita juga harus bersih hati kita, pikiran kita, sampai di panca indera kita. Tuhan menginginkan bersih itu supaya juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita tidak bisa lagi pada hari-hari ini, saudara-saudara, hari-hari ini banyak sekali yang namanya menakutkan. Karena kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Diberi hidup baru. Kita tidak takut lagi. Karena kita bersama Tuhan. Meskipun Tuhan jaga jarak agak jauh. Tetapi Tuhan pasti melihat. Rambut pun dihitung. Bagaikan kita ini biji mata Tuhan. Kita disepertikan itu. Ayat yang ke-21. Kembali lagi ke Markus pasal 2 ayat ke-21 sampai 22 ayat sampai yang terakhir. Tidak seorang pun menambalkan secangkir kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah
hendaknya disimpan dalam kantong yang baru juga. Saudara-saudara sekalian, kalau kita diibaratkan sama Tuhan, kain yang baru, anggur yang baru. Kalau kita mempunyai kain yang baru, kalau kita menambalkan ke kain yang agak lemah atau yang lama, seakan-akan itu kuyak, seakan-akan itu remuk, kayak rebut. Jadi kalau kita juga anggur yang baru, harusnya kita memiliki kantong yang baru juga. Apa kantong itu? Hati kita. Karena kita sudah diperbarui oleh firman Tuhan. Dan kita sudah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sebagaimana kita tetap bertahan orang yang baru tadi. Kita harus bertahan sebagaimana kita merawat akan semua kebaruan iman kita yang selalu kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan sampai lengah di dalam kehidupan sampai pada saat hari ini yang banyak menggoncangkan, sebagaimana kita seakan-akan sukacita. Waduh, kalau gitu kita enak ya ibadah di rumah aja, gak pakai persembahan. Kemungkinan seperti itu ya. Mungkin saudara yang di rumah ini ya seakan-akan menginginkan seperti itu. Jangan. Kita harus juga menjadi berkat supaya kita juga diberkati. Sebelum kita diberkati, Tuhan sudah memberkati. Juga permisi kata, bukan saya sponsor, enggak. Perpuluhan itu kita sudah terima. Kita pun meskipun beribadah di rumah, kita unu-unu. Kangen ya? Lupa nggak sama gerejaku ini ya? Datang saudara. Meskipun nggak ada keluarga ibu atau bapak gembala, saudara. Kelindung-kelindung langsung dicemplungkan ya. Itu nanti membawa berkat. Kantong hati kita ini yang baru ditambahkan anggur lagi yang manis. Yang manis bertambah manis. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus sampai pada saat hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam di dalam hati kami yang subur. Kami menerima semuanya ini Tuhan dengan senang hati, dengan sukacita. Biarlah kami juga Tuhan pada saat hari ini berdoa terutama kepada hamba-Mu, kepada Bapak Ibu Gembala. Kami sehati Tuhan, beri kekuatan, kesehatan selalu, yang selalu memberikan pengertian, pengajaran, bahkan bisa beribadah meskipun beribadah di rumah pada saat hari ini. Ibadah streaming pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah juga Tuhan mengatur akan semua peralatan ini. Juga kehadirat-Mu, hamba-Mu, sekeluarga Bapak Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Kami sehati juga Tuhan untuk anak-anak-Mu pada saat hari ini. Yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati. Bungkus kuasa darah-Mu. Kami juga semua hamba-hamba-Mu. Bungkus juga dengan kuasa darah-Mu. Kami Tuhan semua gereja-Mu Galilea terutama. Bapak Ibu Gembala sekeluarganya juga kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu.
Jauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa sakit penyakit menular, virus-virus corona apapun bentuk virusnya, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jauhkan Tuhan. Biar hadirat-Mu tetap kepada kami semua anak-anak-Mu, hamba-Mu. Berpegang hanya firman-Mu. Berpegang hanya kehadirat-Mu. Dan kami memiliki iman yang besar. Juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan sehati untuk bangsa kami. Sampai di kota kami Surabaya ini. Bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kiranya Engkau jauhkan bahkan di kota kami Surabaya ini, di kampung-kampung ini, segala sakit penyakit menular virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, agar Engkau pulihkan Tuhan bangsa kami Indonesia ini, kota kami Surabaya ini, supaya Engkau jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit virus corona ini. Agar kami bisa tetap beribadah kembali Tuhan. Seperti semula, seperti sebiasanya kami beribadah. Kami rindu berkumpul bersama anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Agar kami ibadah penuh dengan senang hati dan sukacita. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kuserahkan akan doa sembahyang kami hanya kehadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.